setiap orang akan melalui 50 mauqif. 50 mauqif dari hari kiamat. 50 semacam tahapan dari hari kiamat. Kita wajib meyakini tahapan-tahapan kiamat yang berjumlah 50 tahapan atau 50 mauqif itu. Di antara mauqif kiamah, tahapan kiamat yang dilalui oleh setiap orang nanti pada hari kiamat adalah akhdhul ibadi as-suhufa. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala فَالسَّيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ وَالْحَسَنَاتُ ضُعِفَتْ بِالْفَضْلِ وَبِاجْتِنَابٍ لِلْكَبَائِرِ تُغْفَرُ صَغَائِرٌ وَجَلْوُ يُكَفِّرُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ ثُمَّ هَوْلُ الْمَوْقِفِ حَقٌّ فَخَفِّفْ يَا رَحِيمُ وَاسْعِفِ وواجب أخذ العباد صحفا كما من القرآن نصا عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini dan membalasnya dengan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita dengan tidak lupa mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa wajibun akhdhul ibadi suhufa
kama minal Qur'ani nassan urifa wa mithlu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutbu awil a'yanu wa wajibun lan wajib apa akhdul ibadi jupuke pira-pira kawula as-suhufa ing pira-pira suhuf buku catatan amal kama kaya barang minal Qur'ani saking Al-Qur'an nassa kang wis ngenas apa Al-Qur'an urifa wis den weruhi apa ma wa mithlu hadza lan padane iki lan iku padane iki al-waznu utawi nimbang amal wal mizanu lan timbangane amal fatuzanu mangko den timbang apa al-kutbu pira-pira kitab atau buku amal awil a'yanu utawa pira-pira bendane amal. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih menjelaskan tentang beberapa hal yang wajib kita imani, tidak boleh kita dustakan, yaitu yang berkaitan dengan adanya hari kiamat. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa hari kiamat berlangsung 50.000 tahun. Setiap orang akan melalui 50 mauqif. 50 mauqif dari hari kiamat. 50 semacam tahapan dari hari kiamat. Kita wajib meyakini tahapan-tahapan kiamat yang berjumlah 50 tahapan atau 50 mauqif itu. Di antara mauqif kiamah, tahapan kiamat yang dilalui oleh setiap orang nanti pada hari kiamat adalah akhdhul ibadi as-suhufa, yaitu mengambil buku catatan amal. Bahwa nanti kita semuanya akan menerima buku catatan amal yang telah ditulis oleh Raqib dan Atid. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa setiap amal yang kita lakukan, apakah itu berupa ucapan, berupa perbuatan, zahir maupun perbuatan hati, itu semuanya dicatat oleh Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal keburukan. Nanti pada hari kiamat, buku catatan yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu akan diserahkan, akan diberikan kepada setiap orang. Buku catatan amal ini adalah buku catatan amal yang sudah final, Yang sudah final itu adalah buku catatan terakhir ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka itu buku catatan amal yang terakhir, yang sudah final, sudah final. Sudah final artinya nggak berubah lagi. Karena ketika seseorang itu masih hidup, itu buku catatan amal masih mungkin ada perubahan-perubahan. Jadi masih dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Sebagaimana yang juga sudah kita jelaskan. Ada seseorang mengucapkan ucapan yang mubah, yang tidak bernilai pahala maupun dosa, dicatat tetapi kemudian dihapus. Ada seseorang yang melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka dicatat oleh malaikat Atid, dicatat. Tetapi kemudian seseorang misalnya melakukan kebaikan
tertentu dengan sebab kebaikan itu, maka dosa-dosa kecil dihapus. Maka dihapuslah dari buku catatan amal. Kemudian seseorang bertaubat dari dosa-dosanya, dosa besar yang telah dilakukannya, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha, betul-betul dia bertaubat dengan memenuhi syurutut taubah, arkanut taubah, maka di sini dihapus juga dosa yang telah ditaubati, dihapus dari buku catatan amal. Demikian juga kebaikan yang dilakukan itu bisa jadi dihapus juga. Tidak selalu kebaikan yang sudah dicatat, maka itu akan tetap ada dalam buku itu sampai akhir. Tetapi apabila misalnya seseorang melakukan riddah, dia sudah melakukan kebaikan dicatat penuh oleh malaikat raqib dalam buku catatan amal untuk dia. Misalnya sudah 40 tahun, 50 tahun dia beramal dan terus dicatat sebagai amal kebaikan. Kemudian ternyata pada usia 60 tahun misalnya dia jatuh kepada riddah. Dia meyakini keyakinan yang kufur. Misalnya dia meyakini tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terpengaruh oleh kelompok Wahabiyah Musyabbihah. Kemudian dia menjadi meyakini Allah itu berupa jisim. Dia meyakini Allah itu bertempat di atas langit atau bersemayam di atas arasy. Maka dia telah jatuh kepada kufur tasbih. Dia jatuh kepada riddah, menjadi murtad dengan sebab itu. Maka seluruh kebaikan yang sudah dicatat tadi dihapus oleh malaikat raqib. Dihapuskan. Seluruhnya dihapus menjadi bukunya kosong dari kebaikan. Kosong, buku catatan kebaikan itu menjadi kosong semuanya, bersih dari catatan-catatan amal kebaikan. Apabila kemudian dia masuk Islam kembali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kebaikan yang tadi sudah terhapus tidak bisa dicatat kembali. Yang sudah terhapus. Kemudian dia mulai mencatati buku kebaikan itu dari semula. Hadirin rahimakumullah. Buku catatan amal yang diberikan nanti pada hari kiamat adalah buku catatan yang sudah final. Sudah final artinya di saat dia meninggal dunia, buku catatan amal itulah yang nanti akan diberikan. Apabila misalnya kebaikannya sudah terhapus dengan misalnya dengan hasad atau terhapus dengan riddah, maka ya sudah terhapus. Kalau misalnya ketika dia meninggal dunia, dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan dan sempat dicatat dalam buku catatan amal ternyata sudah dia taubati, maka sudah terhapus. Sudah terhapus dosa-dosa itu, tinggal kebaikan-kebaikannya. Tetapi ketika seseorang misalnya ketika dia mati, misalnya dosa-dosanya belum ditaubati, maka ada di situ catatan keburukan bagi dia, catatan dosa-dosa dia, dan ada catatan kebaikan-kebaikan dia. Kalau orang kafir, mereka nggak memiliki kebaikan, maka buku catatan kebaikan nggak ada. Yang ada hanya buku catatan keburukan, itu bagi orang kafir. Karena seperti yang sering kita sampaikan, bahwa ibadahnya orang kafir tidak sah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal zat yang wajib disembah, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah syarat diterimanya amal soleh, syarat diterimanya ibadah. Maka orang kafir berbuat kebaikan apapun tidak dicatat oleh malaikat raqib sebagai kebaikan.
Tetapi malaikat atid yang terus mencatat keburukan setiap waktu, setiap detik, yang dicatat adalah keburukan-keburukan. Tapi jika orang kafir yang misalnya sudah puluhan tahun dia dalam kekufurannya, tiba-tiba ketika dia menjelang wafatnya sehari sebelum wafatnya misalnya, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam, maka seluruh keburukan yang memenuhi buku catatan amal dihapus seluruhnya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Berbeda dengan yang murtad tadi. Ini kafir asli. Kafir asli dari kecil sudah kafir, terus puluhan tahun dia kafir. Begitu dia tua, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka al-Islamu yajub. Sehingga kita katakan tadi apa? Buku catatan amal yang akan diberikan nanti adalah buku catatan yang final, yang keadaan dia dalam kondisi ketika dia wafat. Seperti apa dia wafat? Buku catatan amal terakhir itulah yang akan diberikan. Sementara buku-buku yang sudah terhapus, yang sudah itu sudah enggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketika seseorang meninggal dunia. Karena itu ukuran seseorang itu nanti akan selamat atau tidak selamat nanti di akhirat adalah ukurannya ketika seseorang itu meninggal dunia. Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, atau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kufur dia meninggal. Jika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka apakah dia husnul khatimah dalam keadaan sebagai ahlul kabair, pelaku dosa besar, apa mati dalam keadaan kamilul iman, orang yang sempurna imannya, orang yang bertakwa? Itu nanti yang akan dinilai. Dan buku catatan amal di saat itulah nanti yang akan diserahkan kepada orang tersebut. Ketika seseorang misalnya mati dalam keadaan kamilul iman, sempurna imannya, maka bukunya penuh dengan catatan-catatan kebaikan, sementara keburukannya banyak yang sudah terhapus bersih dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka yang mati dalam keadaan beriman tetapi dia mati husnul khatimah, beriman tetapi dia belum bertaubat dari dosanya, maka ada yang baik dalam buku catatan amalnya, ada kebaikan, ada keburukan. Ada buku catatan amal kebaikan dan ada catatan keburukan. Bagi mereka yang mati kafir hanya ada buku catatan keburukan. Atau mati dalam keadaan murtad, maka juga yang ada hanya buku catatan keburukan, tidak ada catatan kebaikannya. Nah, itulah yang nanti akan diserahkan kepada setiap orang pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti seperti yang pernah kita jelaskan juga, sebagian ada yang menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanannya, dari depan. Itu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Sementara orang-orang yang kafir, mereka akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, tidak dari depan tetapi dari belakang dia menerimanya. Maka kalau seseorang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan dari depan, maka itu adalah tanda kebaikan untuk dia bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi jika dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dari belakang, maka dia itu adalah tanda keburukan nasib dia nanti di selanjutnya. Seperti di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang catatan amalnya itu diberikan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Artinya dia akan berkumpul dengan keluarganya yang mukmin, sesama muslim di dalam surga dalam keadaan senang, gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sementara mereka yang menerima buku catatan amalnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak mengatakan, celakalah aku, karena dia tahu bahwa dia akan celaka. Berikutnya dimasukkan ke dalam neraka, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa buku catatan amal itu memang ada dan akan diberikan kepada seseorang nanti pada hari kiamat. Dan seseorang ketika telah ditunjukkan buku catatan amalnya, maka nggak bisa dia mengelak, nggak bisa mengelak. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di sini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu perlu ada bukti. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ketika seseorang sudah ditunjukkan, inilah catatan amal kamu, dia akan melihat, maka dia nggak akan bisa untuk mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala jika dia memang orang-orang yang kafir. Nggak akan bisa menolak. Kenapa? Buktinya sudah ada di depan mata dia. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap apa yang ada dalam hatinya, semuanya sudah tertulis di situ dan dia tidak bisa mengelak lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat-ayat itu, juga ada ayat yang lain yang menunjukkan adanya penerimaan kitab ini. Penerimaan kitab ini. Bahwa nanti setiap orang akan menerima kitabnya masing-masing atau buku catatan amalnya masing-masing nanti pada hari kiamat. Semuanya akan menerima itu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kami keluarkan untuknya nanti pada hari kiamat kitab, buku catatan amal yang diberikan kepada dia dalam keadaan terbuka agar dia bisa membacanya. Iqra, dikatakan iqra kitabaka, baca buku catatan amal kamu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu cukup sebagai cukup bagi dia sebagai sebagai hasiba, dia bahwa itu sebagai balasan bagi dia, penghitung atas dia, penghitung amal dia. Dia tahu inilah kebaikan saya, inilah keburukan saya. Dia akan mengetahuinya dengan membaca buku catatan amal tersebut. Di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuda'a ahadukum fayu'ta kitabuhu biyaminihi. Salah seorang kalian itu akan dipanggil, lalu kitabnya, buku catatan amalnya akan diberikan dengan tangan kanannya. Maka berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' dari seluruh umat Islam, maka wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini adanya penerimaan buku catatan amal. Nanti salah satu mauqif min mawaqifil qiyamah yang 50, salah satunya adalah sesi atau mauqif tahapan seseorang menerima buku catatan amal masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus apa? Harus berhati-hati di dalam kita berkata-kata, di dalam kita melakukan perbuatan. Hati kita harus senantiasa kita awasi, kita kontrol, jangan sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kita yang mengisi buku itu kita sendiri, bukan orang lain. Yang mengisi buku itu pada hakikatnya adalah kita sendiri. Meskipun yang mencatatnya adalah Raqib dan Atid, tetapi pada hakikatnya kita sendiri yang mengisi buku itu. Apakah kita isi dengan berbagai macam catatan amal kebaikan, atau kita isi dengan catatan-catatan keburukan? Kita sendiri yang mengisinya. Dan nanti seseorang dia akan mengetahui catatan itu. Kalau orang berpikir, kalau seseorang mau berpikir dengan akalnya yang sehat, ketika sudah diberitahukan bahwa nanti buku catatan amal itu ada, kita meyakini bahwa buku catatan amal itu ada, kita tahu seperti itu, dan nanti seseorang buku catatan amal itu akan menjadi bukti tentang amal perbuatan yang dilakukannya di dunia, sehingga dia tidak bisa mengelak dari itu. Maka orang yang berpikir, yang berakal, maka dia akan berusaha memenuhi buku catatan amalnya dengan kebaikan-kebaikan. Jika dia melakukan kesalahan-kesalahan, jika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia segera untuk menghapusnya. Dia menghapus itu sebelum dia mati. Karena buku catatan amal ini nanti yang akan diberikan adalah buku catatan amal yang sudah final ketika dia mati. Segera dihapus, segera. Dihapus kemarin sudah kita sampaikan. Bisa dihapus dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan-kebaikan. Bisa dihapus keburukan-keburukan, dosa-dosa itu dengan berwudu, dengan puasa, dengan sholat dan sebagainya dari amal-amal kebaikan. Dan juga yang pasti itu bisa dihapus dengan taubah. Dengan seseorang bertaubat dari dosa itu, maka dihapuskan keburukan-keburukan itu dari buku catatan amal kita. Tidak bisa kita melepaskan sama sekali dari kemaksiatan, karena kita bukan nabi yang maksum. Kita bukan seorang nabi yang maksum, yang dijaga dari melakukan berbagai macam keburukan. Enggak. Mungkin, sangat mungkin sekali, apalagi kita orang biasa, sangat mungkin kita melakukan keburukan-keburukan. Tetapi keburukan itu bisa kita hapuskan. Dan kita sudah ajari bagaimana cara menghapus dosa itu. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, setiap manusia itu akan melakukan kesalahan. Maksudnya selain para nabi, kita manusia ini akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa, itu yang mau bertaubat. Itu intinya. Nah, kita berbuat salah, iya. Kita berusaha untuk menjauhi kesalahan, iya. Tetapi kita menghindari dari kesalahan, dari dosa sama sekali, kita nggak bisa. Tetapi apabila kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, segera hapus dosa itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyesali dalam hati dosa yang telah dia lakukan,
dan dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama, maka niscaya dosa itu akan dihapuskan dari buku catatan amal kita yang akan kita terima nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada nas Al-Qur'an tentang mauqif ini, juga ada nas hadis tentang ini, dan juga ada ijma' tentang masalah ini, maka kita wajib mengimani adanya mauqif ini. Adanya mauqif ini. Buku catatan amal ini memang betul-betul ada. Selain bahwa setiap amal itu dicatat, sudah ada nasnya juga di dalam Al-Quran. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, wa mithlu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul qutbu awil a'yanu. Seperti ini juga, seperti halnya menerima buku catatan amal, kita juga wajib untuk meyakini, untuk beriman dengan adanya menimbang amal dan timbangan amal. Bahwa salah satu dari mauqif min mawaqifil qiyamah itu adalah ada penimbangan amal. Ini yang laki-laki apa? Ini untuk secara zahir sebenarnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu amal yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya kitab atau buku catatan amal sudah menjadi bukti yang nyata, real, tidak terbantahkan tentang apa yang dilakukannya di dunia. Sudah tahu kebaikan dia berapa, keburukan dia berapa, sudah diketahui. Meskipun begitu, masih ada lagi penimbangan amal. Masih ada lagi apa? Penimbangan amal. Itu untuk kalau salah satu hikmahnya untuk mengajari kepada kita bahwa semuanya itu harus buktinya harus dalam segala hal itu harus ada bukti yang sangat sangat valid, bukti yang detail tentang sesuatu yang akan kita lakukan atau sesuatu yang kita ucapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan buku catatan amal itu sudah nggak bisa dibantah, tetapi masih ada namanya apa? Al-waznu wal mizan. Al-waznu artinya penimbangan amal, mizan itu alatnya yang digunakan untuk menimbang amal. Amal kita masih ditimbang lagi untuk memastikan mana yang lebih banyak antara kebaikan-kebaikan kita dan keburukan-keburukan yang kita lakukan ketika di dunia. Dan kita wajib meyakini adanya timbangan ini. Nggak boleh kita mengingkarinya. Kenapa? Seperti halnya tentang akhdus suhuf, penerimaan buku catatan amal, al-waznu wal mizan, adanya itu juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Maka nggak bisa dan nggak boleh seseorang untuk mengingkarinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq, fama thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Wal waznu yawma idhinil haqq, dan timbangan amal pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, itu betul-betul terjadi. Timbangan amal itu memang betul-betul ada. Fama thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, lebih berat
daripada timbangan keburukannya. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Sedangkan orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, atau sama sekali misalnya dia nggak punya kebaikan karena dia orang yang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan diri mereka sendiri dengan apa yang telah mereka lakukan, yaitu berupa zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, timbangan amal itu ada, dan timbangannya seperti timbangan di dunia. Seperti kita melihat timbangan di dunia, timbangan yang masa lalu, itu ada tiangnya, kemudian ada ada dua piringan timbangan. Ada dua piringan timbangan di sini untuk meletakkan kebaikan, kemudian ada piringan timbangan yang kedua untuk meletakkan keburukan. Jadi timbangannya seperti itu, tetapi timbangannya sangat besar. Dan yang menimbang amal seseorang nanti pada hari kiamat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu yang ditugaskan, yang bertugas pada hari kiamat untuk menimbang amal seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ditimbang itu apa? Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan watuzanul kutbu awil a'yanu. Artinya apa? Ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan fatuzanul kutbu, bahwa yang ditimbang nanti itu adalah buku catatan amal. Buku catatan amal ini yang akan ditimbang. Ada buku catatan amal kebaikan diletakkan dalam satu piringan timbangan, kemudian buku catatan amal keburukan diletakkan pada piringan timbangan yang lain. Kemudian itu ditimbang, mana yang lebih berat di antara kebaikan dan keburukannya. Kalau kebaikannya itu banyak, berarti buku catatan kebaikannya kan tebal. Kalau keburukannya itu sedikit, berarti buku keburukannya tipis. Nah, tentu dia akan lebih berat yang yang tebal dari yang tipis. Apabila kebalikannya, jika buku catatan keburukannya tebal, banyak, sehingga menjadi sangat tebal dan berat. Nah, kalau buku catatan amalnya itu tipis karena sedikit kebaikan yang dilakukannya, maka dia akan kalah dengan keburukannya. Jadi bukunya nanti yang akan ditimbang menurut sebagian ulama. Kalau orang kafir tadi, dia nggak memiliki buku catatan amal kebaikan, nggak punya, sehingga hanya piringan timbangan satu itu yang diisi dengan buku catatan keburukan, sudah diisi, yang sini kosong. Nggak ada buku catatan kebaikan sebagai penyeimbang. Yang di sebelah sini tebal lagi bukunya, tebal lagi, bisa berjilid-jilid tebalnya. Karena apa? Karena saking banyaknya, karena setiap detik hanya dosa yang dia lakukan, hanya diisi dengan dosa terus, keburukan terus, sehingga ini akan jelas akan jomplang. Dia akan celaka nanti pada hari kiamat, pada tahapan berikutnya akan masuk ke dalam neraka.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil a'yanu, sementara sebagian ulama mengatakan yang ditimbang bukan buku catatan amalnya, tetapi yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia yang sudah dirubah wujud menjadi benda. Bukan buku catatan amal yang ditimbang, tetapi amal perbuatan seseorang yang dirubah menjadi benda. Karena kalau nggak dirubah bisa ditimbang apa enggak? Nggak bisa. Bagaimana kebaikan bisa ditimbang? Keburukan bisa ditimbang. Misalnya sholat, gimana nimbang sholat? Bisa nggak? Bagaimana nimbang puasa? Bagaimana untuk menimbang sedekah? Nggak bisa. Yang bisa ditimbang itu adalah benda. Yang bisa ditimbang adalah benda. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia nanti akan dirubah menjadi sebuah benda. Kalau kebaikannya banyak berarti bendanya banyak dan besar. Sementara apabila keburukan-keburukannya itu yang banyak, maka dia yang akan besar dan banyak bendanya. Sehingga nanti itulah yang akan ditimbang. Mana yang lebih banyak dari keduanya? Mana yang lebih berat dari keduanya? Apakah kebaikannya atau keburukannya? Itu menurut sebagian ulama. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tetapi tentang bahwa al-waznu wal mizan itu ada, itu mujma' alaih, sudah disepakati dan gak boleh seseorang untuk mengingkari tentang adanya mizan ini, tentang adanya timbangan amal ini. Gak boleh seseorang untuk mengingkarinya. Tetapi khilafnya bukan pada ada enggak mizannya, khilafnya adalah pada bahwa yang ditimbang itu apa nanti pada hari kiamat. Sebagian mengatakan buku catatan amal itu yang ditimbang, sebagian mengatakan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri tetapi yang sudah dirubah menjadi benda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, maka ketika seseorang itu ditimbang amal perbuatannya, maka manusia akan terkelompokkan menjadi 4. Terkelompokkan menjadi 4 kelompok. Secara umum ada 2, orang mukmin dan orang kafir. Tetapi secara khusus akan terkelompokkan menjadi 4 bagian atau 4 kelompok. Yang pertama adalah ahlun najah, mereka yang akan selamat, yang dipastikan akan selamat dan masuk surga secara langsung tanpa azab. Yaitu orang-orang yang ketika amalnya itu ditimbang, maka rojahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Kebaikan-kebaikannya itu mengungguli keburukan-keburukannya. Jadi kalau ditimbang, maka kebaikannya sini berisi kebaikan, di sini keburukan, maka dia akan begini. Dia lebih berat, lebih unggul dibandingkan dengan keburukan yang dilakukannya. Maka dia ahlun najah. Dia orang-orang yang bertakwa. Akan seperti itu. Kebaikannya mengungguli keburukan yang dilakukannya. Maka dia akan masuk surga bila azab. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mantasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Yaitu orang-orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama. Sama, berimbang. Jadi ketika ditimbang begini, dia tidak begini, juga tidak begini. Tidak berat sebelah, tetapi dia tetap tidak bergerak. Timbangannya tidak bergerak. Kenapa? Karena
kebaikan dan keburukannya itu berimbang, sama. Ini termasuk juga orang yang akan selamat. Ini juga akan orang yang akan selamat nanti di akhirat. Namanya ashabul a'raf atau ahlul a'raf. Al-a'raf itu artinya adalah pagar surga. Al-a'raf itu artinya adalah pagar surga yang luas. Pagar surga itu luas. Namanya al-a'raf. Kenapa mereka disebut ahlul a'raf? Orang yang kebaikan dan keburukannya sama ketika ditimbang, karena mereka tidak akan masuk neraka. Mereka ahlun najat. Mereka adalah orang-orang yang akan selamat, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka menunggu di pagar surga. Namanya pagar surga, tentu ini sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Karena di pagarnya surga, bukan di pagarnya rumahnya manusia, tetapi apa? Di pagar surga. Nah, dia disebut apa? Ashabul a'raf atau ahlul a'raf. Yang kebaikan dan keburukannya itu berimbang. Tidak ada yang unggul salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Kebalikan dari yang pertama. Yaitu orang yang ketika ditimbang, keburukan-keburukannya itu mengungguli kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ini orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ahlul kabair. Bagaimana nasib orang yang kayak begini? Ketika dia ditimbang amalnya, dia begini. Kebaikannya kalah dengan keburukan yang dilakukannya, kalah banyak. Maka orang yang seperti ini nasibnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah menyiksanya di dalam neraka. Tetapi jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, maka dia akan diampuni dosanya dan masuk ke dalam surga. Karena dia muslim, tetapi ahlul kabair. Ketika tadi dikatakan keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikan, artinya dia punya kebaikan. Di sini dia punya kebaikan, tetapi hanya saja kebaikannya kalah banyak dari keburukan yang dilakukannya. Maka jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, diampuni. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengazabnya di neraka. Tapi nanti pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga karena dia adalah mukmin. Mukmin adalah ahlul jannah. Dia adalah penduduk surga. Tempat tinggalnya yang tetap adalah di dalam surga. Jika dia berada di neraka karena dosanya, maka itu adalah untuk sementara waktu, tidak untuk selamanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat adalah orang-orang kafir. Yang tadi sudah kita sampaikan, orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sehingga ketika ditimbang, ya yang satu kosong, nggak ada isinya. Yang satu penuh dengan keburukan, yang satu kosong. Nggak ada penyeimbangnya sama sekali. Maka mereka ini akan celaka, masuk ke dalam neraka secara langsung. Dalam Al-Quran disebutkan, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi nggak ada timbangannya, itu tidak ada timbangan kebaikan untuk dia, tidak ada. Kenapa? Sudah terhapus. Sudah dihapus dengan kekufuran yang dilakukannya. Kemarin disebutkan dalam hadis,
bahwa kebaikan, bentuk kebaikan yang dilakukannya di dunia sudah dibalaskan di dunia dengan dia diberi makan, dia diberi minum, diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat di dunia. Itu sudah lebih dari balasan apa yang mereka lakukan dari bentuk kebaikan di dunia ini. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah falaysa lahu minha nasib. Sudah enggak ada bagian lagi untuk dia ketika di akhirat. Timbangan amalnya hanya diisi dengan keburukan, buku catatan amal keburukan atau berisi amal keburukan saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang ahlun najat, orang-orang yang akan selamat, yang kebaikan-kebaikannya mengungguli keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah diajarkan betapa seseorang itu dengan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengumpulkan pahala-pahala. Pahala yang kita lakukan bisa dilipat gandakan catatannya. Sementara dosa-dosa bisa dengan mudah kita menghapusnya. Tetapi syaratnya kita harus berilmu. Jika tidak berilmu, maka seseorang untuk menorehkan catatan kebaikan dalam buku catatan amalnya, dia akan kesulitan. Bahkan dia sholat pun dicatatnya di buku catatan keburukan, bukan di catatan amal kebaikan. Dia hadir dalam majelis ilmu yang seharusnya dicatat di buku catatan amal kebaikan, untuk dia orang bodoh dicatat di buku catatan keburukan. Kenapa? Misalnya dia nggak ikhlas melakukannya. Bukan dicatat di sini, malah di sana dicatat. Itu orang bodoh. Tapi orang yang berilmu, dia tidur pun dicatat sebagai amal kebaikan. Dia makan dicatat sebagai amal kebaikan. Dia minum dicatat sebagai amal kebaikan. Dia berjalan dicatat sebagai amal kebaikan. Setiap langkah yang dia lakukan adalah untuk mengisi catatan-catatan kebaikan dalam buku catatan amal dia, yang nanti akan diberikan kepada dia dan akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Itulah pentingnya ilmu agama bagi seseorang. Seseorang bisa menjadi tahu mana kebaikan-kebaikan sehingga dia bisa mempraktekkan, mengamalkannya. Dengan ilmu-ilmu agama, seseorang juga bisa mengetahui keburukan-keburukan, kemudian dia bisa menjauhinya, dan apabila dia jatuh dalam keburukan, dia pun tahu bagaimana menghapus keburukan itu dari buku catatan amalnya. Ini karena itu dalam Al-Quran disebutkan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, enggak sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Jauh antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Bedanya jauh. Bedanya sangat jauh. Karena itu jangan malas kita di dalam belajar ilmu agama. Semakin banyak kebaikan yang kita ketahui, semakin besar potensi kita untuk menorehkan catatan amal kebaikan dalam buku catatan amal kita. Semakin sedikit kebaikan yang kita ketahui, maka semakin sedikit catatan kebaikan yang bisa kita torehkan dalam buku catatan amal kita. Semuanya adalah ditentukan oleh kadar ilmu kita masing-masing. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin dekat dia dengan keselamatan. Semakin sedikit ilmu seseorang, ilmu agama yang dimiliki seseorang, semakin jauh dia dari keselamatan. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar dan mengajarkan serta mengamalkan ilmu agama yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.